Hai semuanya, Assalamualaikum. Video kali ini saya mau repotting Syngonium mojito. Tapi sebelumnya tolong bantu subscribe dulu ya, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya, oke? Nah, ini kita bongkar dulu ya teman-teman. Kayak biasa-biasanya kalau ngurusin tanaman ini biasanya suka malam nih videonya jadinya bikinnya. Ini buka dulu apanya ini, turusnya. Nah, kita bongkar ya. Hati-hati jangan sampai ada yang patah, tangkainya dipegang terus kita balik kayak gini. Tuh, wow, akarnya udah banyak banget teman-teman. Tuh, wow. Coba kita bongkar ya satu-satu ya. Teman-teman udah pada punya belum nih Syngonium mojitonya? Nih, sekarang saya tuh lagi suka koleksi jenis-jenis Syngonium. Saya udah punya, pertama kali saya punya Syngonium itu Syngonium yang hijau biasa itu. Terus punya yang pink sekarang udah besar. Terus ada yang Maria Allusion, terus yang White Imperial, terus batik bagus banget juga tuh. Terus ada yang biasa juga yang hijau. Yang hijau itu ngambil di kebun, dikasih tetangga. Awalnya nggak mau ngambil, cuman dikasih pas ditanam ternyata bagus juga sih, hijaunya itu mulus gitu. Ini akarnya udah banyak banget nih, jadi susah nih misah-misahinnya nih teman-teman. Nah, setelah tanahnya dipisah-pisahin, nah, kita urai akarnya ini. Tuh, yang satu ini udah panjang. Terus kita cutting aja. Karena dia akarnya udah panjang banget. Nah, kita cutting di sini. Nih bagian ini. Tuh, kita dapat 3 daun. Nih, wow, banyak banget kan? Nah, nanti saya mau ini juga nih. Mau saya sell ya teman-teman, sebagian tanaman-tanaman koleksian saya. Nah, ini kita pisahin juga yang sebelah sini, diurai dulu. Ini kayak gini, jangan sampai putus ya, jangan sampai putus akarnya. Jadi kita benar-benar diurai gitu loh. Tuh. Biasanya dia setiap satu batang itu dia ada satu akar utamanya gitu. Nah, kita urai dulu, kita lurus-lurusin. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya follow IG saya di Ega Plants, atau bisa klik link di deskripsi ya. Nih, ya udah dapet akarnya. Terus nih saya mau pakai cara sadis aja nih, saya potek. Tapi teman-teman harus hati-hati ya, jangan sampai ini salah potek. Terus akarnya udah bener-bener dipisah gitu, diurai. Jangan sampai salah akar, salah potek. Nih kayak gini. Nah, ini dia. Tuh. Dapat satu lagi. Terus yang ini juga nih. Kita pisah dulu akarnya. Nah, ini juga udah dapat nih. Tinggal
potek gitu. Nah gini tuh, terus urai akarnya, jangan, yang penting tuh akarnya jangan sampai putus ya. Kalau putus sih ya nggak apa-apa juga, nanti tinggal kita propagation pakai air. Tapi kan kalau udah akarnya panjang gitu kan sayang ya. Kalau ini kan udah langsung bisa kita tanam ke media tanah. Nah ini, jadi kita dapat berapa nih? Dapat 5 ya. Ini saya potong sedikit ya. Nah ini indukannya nih. Nah ini masih bisa dipotong lagi nih. Tuh dapat 1 karena udah ada akar angin yang udah panjang. Nah ini dia induknya, tuh akarnya gondrong banget nih. Ini indukannya, ini daunnya hijau, tapi yang bagian pucuknya udah ada motifnya ya. Tuh yang daunnya hijaunya ada 2 nih. Tapi nggak apa-apa, nanti kita treatment, kita rawat supaya motifnya keluar lagi dan warnanya keluar gitu motifnya. Nah nanti saya mau kasih tips-tipsnya ya, gimana sih kalau ngerawat Syngonium yang berwarna. Ini kan termasuk variegata ya, karena ada variegasi warnanya gitu ya. Nah ini ada tunasnya nih teman-teman. Wah tapi sayang banget nih, busuk kayaknya ini keselim, apa namanya, kejepit gitu, jadinya busuk ujungnya. Gak apa-apa ya, nanti tumbuh lagi deh. Nah ini yang di induknya nih, kita sekalian mau tanam ya, sekalian saya tanam, saya akan jelasin nih cara merawatnya. Yang paling banyak ditanyakan itu untuk mojito ini, itu gimana, karena dia ini sering banget muncul daunnya hijau. Itu kalau dari pengamatan saya ya, itu tuh 2 sebabnya tuh kenapa daunnya hijau. Coba deh teman-teman perhatikan kalau misalkan merawat mojito, apa bener gitu teman-teman melakukan hal ini. Misalkan ini 2 itu, pertama itu dia kena matahari langsung, kena sengatan matahari langsung. Nah karena matahari yang langsung ke daun yang hijau itu justru bikin dia itu tambah hijau loh daunnya. Jadi klorofilnya itu tambah banyak di daunnya, jadi daunnya jadi hijau gitu. Terus yang kedua, teman-teman itu mungkin suka kasih pupuk daun, ya kan? Mungkin pakai gromor yang orang bilang gromor daun yang tinggi N-nya. Nah karena mungkin menganggap ini kan tanamannya daun, jadi dikasih pupuk daun yang tinggi N. Sementara N itu, nitrogen itu untuk memicu, untuk menjadikan warna itu jadi hijau gitu loh. Nah 2 itu aja sih. Nah jadi kalau untuk tanaman-tanaman yang kayak gini, supaya dia nggak hijau daunnya, itu tempatnya itu kena cahaya tapi nggak langsung. Jadi kayak di tempat terang di bawah naungan gitu. Jadi mungkin bisa di teras ya, yang di bawah parane dan nggak kena matahari langsung. Terus juga kalau pemupukannya itu jangan pakai pupuk yang tinggi N-nya. Mungkin yang seimbang itu masih bisa gitu ya. Atau juga kompos itu kan kadang-kadang juga karena terlalu banyak komposisi komposnya itu dari daun, jadinya tinggi N, tinggi nitrogennya gitu. Makanya orang bilang itu jangan kesuburan, maksudnya bukan jangan kesuburan ya. Subur itu kan orang biasanya kan lihat dari daunnya tuh yang hijau gitu kan subur. Sebenarnya bukan jangan subur gitu, jangan dikasih pupuk, bukan. Tapi jangan kasih pupuk yang tinggi nitrogennya gitu. Coba deh. Soalnya saya punya tanaman itu yang ada variegasi putihnya gitu. Jadi hijau tuh kalau dikasih pupuk yang tinggi N-nya. Kan biasanya suka kasih gromor gitu kan. Terus kena matahari langsung, udah deh jadi hijau-hijau semua. Kayak manjula. Nah, itu biasanya kalau kena matahari langsung jadi hijau-hijau semua. Jadi hijau keruh gitu loh.
nggak kuning kan, bagusnya itu kan kuning kan. Tapi kalau dia taruh di tempat yang terang tapi nggak langsung kena matahari, itu dia daunnya variegatanya itu bagus, kuning cerah gitu deh. Nah nanti saya mau, kadang-kadang itu kita suka lupa kan, kadang-kadang matahari juga ini loh, biasanya di tempat ini tuh nggak kena matahari misalkan gitu kan, tiba-tiba mataharinya kena. Nah kadang-kadang kita nggak nggak lihat gitu kan. Nah jadi tahu-tahu udah hijau aja tanamannya, padahal kemarin-kemarin kuning gitu keluar variegasinya. Gitu ya teman-teman tipsnya, dicobain deh. Tapi ini menurut pengalaman saya aja ya. Kalau untuk media tanamnya, nah dia ini yang penting poros dan lembab gitu, menjaga, karena dia ini kan tanaman tropis ya, tanaman tropis yang kelembabannya tinggi, jadi kita sesuaikan dengan habitat aslinya gitu. Kalau saya pakainya metan yang saya jual sendiri itu yang udah lengkap, poros dan bisa masih menyimpan nutrisi. Nah gitu, kayak gini. Kalau teman-teman mau boleh DM di IG ya. Dia ini kalau nggak di cutting ya, dia itu bisa panjang terus ke atas. Tapi bagusnya sih sering di cutting ya, supaya dia tunasnya lebih banyak tumbuh, terus juga variasi warnanya juga jadi keluar gitu. Nah ini setelah kita tanam semuanya, terus kita siram metannya. Nah tadi pas kita tanam itu jangan terlalu ditekan ya, takutnya patah akarnya. Nah untuk memadatkan metannya supaya dia menyatu dengan akar, itu caranya kita semprot pakai semprotan kayak gini loh. Nah nanti kita semprotkan ke metannya gitu. Nah nanti dia akan lebih kokoh. Tapi sebelumnya kita bersihin dulu daun-daunnya, tangkainya dari bekas-bekas metan tadi, kita siram kayak gini. Terus baru disiram metannya kayak gini ya teman-teman. Nah giniin. Kalau metannya itu poros, dia gampang banget keluar airnya, jadi dia insya Allah nggak busuk akar. Terus juga metan yang poros itu bagus buat, jadi oksigen itu bebas gitu ya di metannya itu, apa sih istilahnya itu, sirkulasinya itu bagus, airnya juga, perakarannya juga lebih leluasa tumbuhnya, tunas-tunas barunya juga lebih bagus, lebih cepat keluar gitu. Nah setelah kita siram metannya, sekalian kita bersihin potnya. Nanti kapan-kapan saya bikinin video koleksi Syngonium saya ya. Saya itu lagi pengen banget ini nih teman-teman, Syngonium pink spot, tapi harganya masih pedes banget. Tapi ya wajar ya, orang bagus banget, bagus dan masih langka juga. Sebenarnya beli tanaman itu mahal-mahal itu bukan buang-buang duit ya kalau menurut saya ya, tapi investasi. Nah terus kalau harga itu, kalau mahal atau murah itu tergantung tanaman dan juga tergantung belinya di mana gitu. Terus tergantung dari permintaan dan ketersediaan barangnya gitu loh. Jadi kalau misalkan harga itu mahal ya mungkin wajar gitu ya, karena yang minta banyak sementara barangnya sedikit, nggak banyak yang punya gitu loh.
Terus ada juga misalkan tanaman yang sama tapi kok yang satu jualnya mahal banget. Nah, kita lihat dulu, mungkin yang satu perawatannya gimana, daunnya bagus, terus sehat. Yang satu lagi yang murah, compang-camping misalkan gitu ya. Terus nggak dipupuk, cuman ya ditanam doang gitu dengan metan seada-adanya. Tentu harganya berbeda gitu ya. Kalau saya sih nggak masalah ya kalau misalkan beli gitu, kalau misalkan barangnya bagus, agak mahal sedikit sih nggak apa-apa. Teman-teman yang punya tips tambahan merawat mojito atau syngonium yang lainnya, boleh nih di komen di bawah ya. Ini kayak mana, apakah sama kayak saya, supaya motifnya keluar dan dia subur. Seperti ini semprotnya ya teman-teman, semprotkan ke meternya gini, jadi dia padat dan menyapu ke akar-akarnya dan batangnya jadi kokoh. Nah jadi pas nanam ke metan itu nggak perlu kayak diteken-teken banget gitu, karena sering ini kan nanti akarnya patah atau batangnya patah. Jadi kita madetinnya itu dengan disiram kayak gini, disemprotin metannya gitu. Setelah disiram gitu kita tiriskan bener-bener sampai habis airnya ya, ditiriskan. Nah lalu terakhir kita siramin pakai vitamin B1. Nah ini udah saya campurin ke sini ya. Siram di bagian perakarannya aja. Ini fungsinya sebagai ZPT-nya, zat pengatur tumbuh. Jadi akarnya cepat segar lagi dan tumbuh lagi. Tunasnya jadi cepat keluar juga gitu. Nah ini dia teman-teman yang udah ditanam. Ini besokannya. Ini dapat 5 pot. Ini mau jadi indukan dulu deh. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Makasih ya yang udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum, dadah.